Halo, kembali lagi ke Chill Out dulu, Bray. Kali ini aku kedatangan tamu yang mungkin di prodi komunikasi terapan tuh nggak asing sama nih orang gitu. Apalagi buat angkatan 24 terus sama 25 tuh sebagian pasti pada kenal lah. Kita sambut semuanya pada Mas Vicky. Oh, halo. Boleh sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, mungkin Oke. Mas Vicky boleh perkenalan dulu lah. Oke, kenalan apa aja nih? Nama? Nama, tempat, atau bebas lah. Perkenalkan saya Yutisa Vicky Andriansyah, biasa dipanggil Pengki sih di Iya. prodi. Saya angkatan 2023, jurusan D3 Komunikasi Terapan. Nah, begitu. Mungkin perkenalannya segitu aja karena emang sebenarnya tuh banyak orang yang udah tahu sebenarnya sama Mas Pengke ini ya. Nah, sebelum aku lebih dalam lagi, mungkin Mas Vicky bisa ceritain nggak kesibukan hari ini tuh ngapain aja, atau mungkin ada organisasi atau tugas-tugas yang sekarang lagi dikerjain gitu. Oke, mungkin sekarang kan aku udah di semester 6 nih, Ya. semester akhir nih. Nah, sekarang tinggal nyelesain tugas akhir aja. Jadi ya alhamdulillah udah tahap pasca produksi lah. Saya dan tim itu bikin film dokumenter. Film dokumenter. Iya, Nah, benar. kalau boleh tahu itu tentang apa film dokumenternya? Oke, kalau kamu tahu, bagi teman-teman yang tahu, ini film dokumenternya judulnya itu Ladosan. Ladosan atau Piring Terbang di Pernikahan. Oh, kalau Gitu. boleh tahu nanti itu bagaimana? Tentang menceritakan tentang budayanya atau bagaimana? Oke, kan sekarang kan rata-rata bahas budaya nih. Nah, tapi aku mengulik tentang transformasi perubahan dari zaman dulu, zaman ke zaman sekarang. Oh, tentang gitu. piring terbang itu tadi. Benar. Oh. Nah, mungkin di luar dari itu kita flashback dulu ke sebelum-sebelumnya dari Oke. semester-semester awal. Kan aku kenal ini, Mas Pengki itu mungkin aktif di beberapa organisasi. Iya. Dari mungkin Hima Iya. dan beberapa organisasi eksternal gitu loh. Oke. Nah, kalau boleh tahu tuh sebelumnya Kak Vicky ini ikut organisasi apa aja gitu? Oke, aku di semester 2, di semester 2, 3, 4, nah itu aku ikut organisasi. Jadi di semester 2 itu aku ikut Hima. Yes. Hima kebetulan aku menjadi staf SDM. Terus di semester 2 juga aku ikut BEM. Kebetulan aku juga staf di hubungan dan jaringan, Hubjar. Nah, terus di semester 4 itu kan aku lanjut di Hima. Itu aku menjabat sebagai kepala bidang PSDM. Nah, jadi ya totalnya itu cuma 2 organisasi sih. Dua organisasi. Iya, Nah, 2 organisasi. dari 2 organisasi itu gimana caranya Mas Vicky ini kayak nge-manage waktunya dari kesibukan dari organisasi sama nongkrong gitu loh. Oke. Cara bagi waktunya gimana? Oke. Apalagi dengan nggak cuma nongkrong ya, dengan membagi kesibukan sama teman-teman atau mungkin yang lainnya gitu. Gimana Oke. cara membagi waktunya? Oke, sebenarnya sebelum aku membagi, aku pasti membuat jadwal dulu nih. Kayak misal nih, aku menjabat sebagai divisi acara di kepanitiaan A. Nah, otomatis itu tuh pasti ada rapat-rapatnya tuh. Ya, benar. Rapat itu kan mesti setiap seminggu sekali lah minimal. Nah, di situ aku membagi waktunya itu kayak ya udah kayak bikin jadwal aja, misal di hari Senin di jam segini aku ada rapat ini. Nah, nanti kalau misal ada kepanitiaan lain tapi aku itu juga sebagai divisi acara, sebenarnya lebih memikirkan aku di situ sebagai menjabat apa. Kalau misal menjabat koordinator, ya aku harus bertanggung jawab sebagai koordinator dong. Benar. Nah, tapi kalau misal menjadi staff, ya aku mengikuti arahan dari koordinatorku. Jadi memanage waktunya itu kayak tinggal karena dijadwalin gitu. Benar, ya. tinggal Gimana nih menjadwalkan kosongnya aja. gimana gitu. Benar Ya. banget. Nah, dari kesibukan yang sebanyak itu, cara Kak Vicky ini untuk kayak nge-recharge-nya dengan apa? Melakukan hobi kah atau melakukan apa gitu? Oke. Biar kayak aku nih biar semangat lagi nih buat melakukan kegiatanku gitu. Oke. Nah, sebenarnya setiap kegiatan itu pasti semangat ya. Ya. Asik. Nah, tapi di situ bahkan ketemu teman-teman pun udah termasuk recharge gitu. Oh, ya. Soalnya kenapa? Karena ya kalau kegiatan nggak dijalani dengan senang, kegiatan nggak dijalani dengan niat, itu pasti kayak udah malas-malasan gitu. Benar, makanya harus niat dulu, harus senang dulu, dan ketemu teman-teman pun, bahkan ketemu teman-teman yang baru pun ya harus seneng aja gitu. Gitu. Tapi nggak ada spesifiknya harus melakukan kegiatan ini nih biar aku tuh mau melakukan kegiatan yang lain tuh jadi semangat lagi, kayak mungkin apalah gitu. Nggak ada. Lebih ke
ya itu kumpul rapat. Heeh. Rapat itu pasti sekalian nongkrong. Oh, Jadi rapat dulu, ya, 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 selesaiin ya, yang ya. serius dulu, selesaiin apa yang Mm-mm. menjadi permasalahannya, habis itu baru nongkrong sekalian. Nah, Jadi mungkin Kak Vicky itu ada nggak sih hobi yang mungkin menunjang dari segi kegiatan kayak misal karena Mas Vicky ini sangat sibuk, jadi Mas Vicky itu butuh olahraga atau apalah gitu biar kayak stamina Mas Vicky itu tetap ada terus gitu. oke. Kalau sebenarnya jujur waktu itu hancur Hancur banget banget ya, ya, hancur hancur banget banget ya. ya. Malah di sisi olahraga pun ya satu yang nggak pernah. Heeh. Apalagi soalnya gini game, waktu aku ikut kepanitiaan, ikut organisasi gitu kan paginya misal kuliah nih, Ya. paginya kuliah kelas sampai sore. Nah terus malamnya itu langsung bablas sekalian rapat. Terus habis itu ya udah nanti tinggal nongkrong gitu aja terus setiap hari kecuali hari Sabtu sama Minggu weekend. Weekend itu pasti masih ada lah kegiatan-kegiatan buat nongkrong di luar sama teman-teman gitu-gitu. Mungkin flashback dulu ya. Kenapa Kak Pengki ini aku njeluk Pengki wae ya. Iya gak apa-apa, santai Pengki aja, wae. santai Aku aja. kenapa Mas Pengki ini akhirnya kayak memutuskan untuk mengikuti beberapa organisasi yang mungkin sebagian orang tuh mikir kayak itu kayak buang-buang waktu atau enggak itu bikin sibuk aja, sedangkan Oke. organisasi sama pendidikan itu kan Oke. harus tetap berkesinambungan, Iya, tetap benar. harus bisa berjalan. Nah, Benar. kenapa akhirnya Mas Pengki itu memilih untuk ikut dua organisasi yang itu menurut aku itu besar, apalagi BEM dan Hima itu. Oke. Kenapa buat mutusin sesibuk itu? Oke, sebenarnya gini sih, Kem. Aku waktu memutuskan untuk ikut dua organisasi itu, aku memikirkannya karena di kuliah, ya benar kita di kuliah ini dapat ilmu. Tapi di organisasi itu kita dapat relasi nih. Nah, benar di pendidikan di jurusan kita tuh kita cuma dapat teman-teman dari prodi. Benar. Cuma dapat ilmu dari prodi aja. Nah, nggak tahu nih di luar dari prodi kita, itu aku mikirnya wah, aku bisa mendapatkan relasi, bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman itu yang beda jurusan dengan aku. Makanya aku ikut BEM sama ikut Hima. Jadi internalnya ada, eksternalnya juga Eksternalnya ada. Oh, Benar. berarti mungkin tujuan awal Mas Pengki ini ikut organisasi untuk menambah relasi. Benar. Tepatnya seperti itu. Iya, benar. Oh, dari kan beberapa waktu ini memang sudah nggak begitu aktif ya sama Benar. dan organisasi. Benar. Impact dari Mas Vicky ini ikut dua organisasi itu berasa nggak? Berasa banget jujur. Berasa banget. Dari segi apanya mungkin? Oke, mungkin dari segi relasi. Contoh aja, aku kan sekarang bikin film dokumenter nih. Contoh aja alat-alat kamera, terus narasumber, terus kayak mungkin aku butuh orang buat bantuin aku kayak gitu-gitu. Itu sangat berpengaruh. Karena apa? Ilmu yang aku nggak dapetin dari prodi, bahkan aku mendapatkan benefit itu dari luar prodi itu karena aku ikut organisasi. Kalau nggak gitu, ya aku mungkin nggak bisa kayak nggak dapat kenalan, nggak dapat kenalan narasumber A kayak gitu-gitu. Jadi mungkin benefitnya lebih ke relasi yang aku dapat, yang aku perjuangin dulu. Sekarang aku rasain ya, alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Tapi dari mungkin kenalan-kenalan Mas Vicky itu ada nggak sih yang ternyata Mas Vicky itu masuk organisasi, tapi ternyata ini kenalanku nih kayak agak bikin kok aku jadi kenal sama dia tuh jadi kayak mungkin lebih negatif atau kayak gitu gimana? Pasti ada sih, Pasti ada. Pasti ada. Karena mungkin ya kita tergantung diri sendiri sih itu, Kim. Kalau aku mikirnya ya kalau orang itu baik buat aku, ya aku harus berbuat baik dengan dia. Tapi kalau orang itu misal ngajak ke negatif atau apa ya, aku ambil positifnya aja gitu. Jadi nggak ngambil yang negatifnya. Negatifnya itu dijadiin pembelajaran aja sih. Nah, mungkin untuk kayak menutup perjumpaan kita pada kali ini, Mas Vicky boleh kayak nyampein kayak saran buat teman-teman tuh yang mau ikut organisasi, tapi takut waktunya itu terbuang banyak, kayak nggak bisa untuk nge-manage waktunya. Gitu. Mungkin ada tips dari Mas Vicky, gimana caranya gitu? Sebenarnya organisasi itu bukan segalanya ya. Benar. Organisasi bukan segalanya. Pendidikan itu nomor satu pasti. Nah, terus juga sebenarnya pesannya tuh kalian boleh ikut organisasi, tapi kalian jangan lupa pendidikan itu nomor satu dan kalian harus pinter-pinter memanage waktu kalian dengan baik. Jangan terlena dengan organisasi aja begitu. Nah, mungkin dari teman-teman boleh lah di contoh tips dari Mas Vicky ini untuk episode berikutnya aku bakal nyeritain tentang relationship, percintaan. Nah,
dengan narasumber yang sama. Jadi Oke. mungkin kalian bisa nonton episode nanti, dan jangan lupa untuk tetap nonton Chill Out dulu Bray bersama Mas Vicky. Terima kasih Mas Vicky udah mau datang. Terima kasih kembali. Dan see you next time. Chill Out dulu Bray.